Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mas. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi ya Hilda. Bagaimana kelar hari ini? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah kami sudah baik. Baik, sebelum kita mulai, apakah Mbak Hilda ini merasa nyaman untuk berbicara dengan Ibu? Iya, saya merasa nyaman dan saya siap untuk berbicara. Baik, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan proses kita hari ini. Jadi apakah ada khusus yang ingin Mbak Hilda sampaikan atau diskusikan kepada Ibu? Iya Bu, saya ini menyampaikan masalah saya. Saya merasa kesulitan dalam waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah saya. Nah, baik Ibu paham. Jadi kita akan fokus pada hal itu. Sebelumnya, apakah Mbak Hilda ini merasa nyaman untuk membicarakan hal itu? Iya Bu, saya merasa nyaman. Baik, jadi saya ingin Mbak Hilda ini tahu bahwa ruangan ini adalah tempat aman untuk berbicara. Dan saya di sini untuk mendengarkan dan mendukung Mbak Hilda. Jadi sekarang mari kita mulai dengan menggali lebih dalam tentang pengalaman Mbak Hilda dengan kesulitan dalam mengatur waktu. Apakah Mbak Hilda ini bisa memberikan contoh kepada Ibu di mana situasi mana yang Mbak Hilda merasa kesulitan dalam mengelola waktu? Iya Bu, saya juga sering merasa kesulitan dengan waktu itu apabila ada tugas yang besar dan waktunya singkat gitu, dan saya merasa kewalahan juga di waktu. Nah, baik Ibu mengerti. Jadi bagaimana perasaan dan pikirannya Mbak Hilda saat nanti saya merasa cemas itu dan deg-degan. Saya juga itu kadang merasa pikiran itu tidak berhenti. Nah, baik Ibu paham. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang memicu perasaan-perasaan tersebut muncul? Iya Bu, seperti kalau saya melihat banyak dari tugas yang sudah ada, tapi banyak juga tugas yang belum saya selesaikan. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan Ibu. Nah, apakah Mbak Hilda ini pernah mengalami situasi yang serupa dalam beberapa waktu terakhir? Iya Bu, saya mengalami beberapa situasi yang membuat saya merasa sulit untuk waktu. Oke, sekarang mari kita lanjut. Apakah ada pola atau tema yang muncul dari pengalaman-pengalaman ini dan bagaimana nilai-nilai dan keyakinan Mbak Hilda terkait diri sendiri memainkan peran dalam hal itu? Jadi Bu, saya merasa kurang mampu dan tidak berharga apabila tidak menyelesaikan tugas-tugas itu. Baik, Ibu mengerti. Jadi bagaimana jika kita mencoba untuk mengubah cara Mbak Hilda memandang diri sendiri dan menggantinya dengan sikap mengayomi diri yang lebih positif? Bagaimana menurut Mbak Hilda? Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan teknik self management yang bisa membantu Mbak Hilda mengatasi hal tersebut. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa teknik self management yang dapat membantu Mbak Hilda mengatasi kesulitan dalam mengelola waktu. Nah, teknik self management ini meliputi cara merencanakan waktu dengan efektif dan mengatur prioritas tugas-tugas Mbak Hilda. Jadi sebagai contoh, ketika Mbak Hilda memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang bersamaan, Mbak Hilda bisa menggunakan teknik self management untuk membuat jadwal harian yang terstruktur dan menetapkan prioritas pada tugas-tugas yang paling penting. Nah, jadi Ibu ingin Mbak Hilda ini mencoba menggunakan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika Hilda ini memiliki banyak tugas sekolah yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, atau ketika anak Hilda ini merasa terganggu oleh media sosial dan ingin lebih fokus pada kegiatan Mbak Hilda. Saya akan mencoba, tapi saya benar-benar waktu itu. Bagaimana jika saya sedang melakukan yang
tapi saya juga masih setengah waktu. Nah, hal itu wajar untuk Alinda. Jadi, namun ingatlah bahwa dengan menggunakan teknik sama ini, Alinda bisa merencanakan waktu dengan efektif dan mengatur prioritas tugas-tugas Alinda. Jadi, coba untuk fokus pada kemampuan kita untuk mengelola waktu dan percaya bahwa bisa dilakukan. Jadi, jika Alinda ini konsisten dan disiplin dalam menerapkan teknik ini, insya Allah Alinda akan melihat perubahan positif dalam caranya Alinda mengelola waktu. Mulai saya akan mencoba mengubah cara pandang saya ini dan menerapkan teknik seperti ini. Bagaimana saya bersama dengan ini? Nah, tentu saja Alinda. Jadi ibu yakin Alinda ini akan melihat perubahan yang positif dalam diri Alinda mulai ketika Alinda ini mulai mempraktikkan teknik tersebut. Nah, ingatlah bahwa ibu di sini selalu mendukung Alinda. Oke, baik, berhubung waktu kita hampir selesai, jadi ibu ingin bertanya apa yang bisa Alinda ambil dari sisi kita tadi? Pada sisi seperti itu saya ambil yaitu saya dapat mengenali lebih dalam apa penyebab dari kesulitan saya dengan waktu dan saya merasa lebih termotivasi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, bagus sekali, Nak. Jadi ibu sangat sekali mendengarnya. Jadi apakah ada yang ingin Alinda bicarakan lagi atau pertanyakan kepada ibu sebelum kita lanjut ke sisi baik, ibu harap Alinda ini merasa lebih baik setelah sesi ini. Dan jika Alinda membutuhkan dukungan tambahan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi ibu atau bisa juga Alinda ini masuk ke ruang ibu. Terima kasih kepada saya Iya, sama-sama. Ya,